Dalil ketiga, ijma'. Ijma' itu secara bahasa artinya al-azmu 'ala syai', berkehendak atas sesuatu. Itu makna secara bahasa yang pertama. Jadi ketika ada orang mengatakan ajma'a fulanun 'alal amri, seseorang berkehendak atas sesuatu. Makna kedua, ijma' berarti ittifaq, yang artinya kesepakatan. Ay ajma'al qaumu 'ala kadza, alias sekelompok orang bersepakat atas sesuatu. Menurut istilah ahli usul fikih, ijma' artinya ittifaqul mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal usuri ala hukmin syar'iyyin. Ijma' artinya sepakatnya para mujtahid dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah Nabi Muhammad wafat pada suatu masa atas suatu hukum syara'. Maksudnya adalah bahwa ijma' itu memberitahu, atau ijma' itu isinya tentang sepakatnya para mujtahid yang termasuk umat Nabi Muhammad atas suatu hukum di suatu masa. Masanya itu kapan? Setelah Nabi wafat. Jadi ketika Nabi masih hidup maka tidak ada. Nah, annal ijma' la budda fihi minal ittifaqi ala amrin minal umuri. Ijma' itu harus berasal dari kesepakatan pada suatu perkara. Wa ayyakuna shadiran minal mujtahidin alladzina tatawafaru ladaihim ahliyatul ijtihadu. Ijma' itu harus muncul dari sekelompok mujtahid yang memiliki kualifikasi untuk berijtihad. Fala ibrata biqaulil awami wa man laisa ahlan lin nazari fi istinbatil ahkam syar'iyyati. Sesuatu tidak dianggap ijma' ketika itu muncul dari jika ada satu pendapat orang awam yang tidak mempunyai kecakapan dalam melihat atau menggali hukum-hukum syariat. Wa ayyakunal ittifaqu min jami'al mujtahidin, dan ittifaq atau kesepakatan itu harus berasal dari seluruh mujtahid. Fala yu'addu ijma'an mulziman ittifaqu aktsaril mujtahidin. Tidak dianggap ijma' yang mengikat jika kesepakatannya terjadi di antara mayoritas mujtahid, bukan seluruhnya. Wala ijma' ahlil madinati wahdahum, tidak dianggap ijma' ahlil Madinah saja. Wala ijma' ahlil haramain, Makkah dan Madinah, wahdahum. Wala ijma' al-Misrin, al-Basra wal Kufah. Wala ijma' syaikhaini, Abi Bakr wa Umar. Wala ijma' al-khulafa'ir rasyidin al-arba'ah. Wala ijma' alil baiti, Ali wa Fatimah wa ibnaihima al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhum. Artinya ijma' itu tidak terjadi jika terjadi di antara beberapa tokoh saja atau di beberapa geografis saja, seperti ijma'nya ahli Mekah, ahli Madinah, Haramain, ijma'nya Abu Bakar Umar, itu tidak dianggap ijma'. Wala budda min ayyakuna al-mujtahiduna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ijma' itu harus dilakukan oleh mujtahid di umatnya Nabi Muhammad. Fala yu'addu ittifaqu ahli al-milalil ukhra ijma'an syar'iyyan. Kesepakatan ahli agama lain itu tidak dianggap ijma' syar'i. Liikhtisasil ijma' fi adillatis syari'ati bil ummatil muhammadiyatil lati sabatat laha al-ismatu minal khata'i. Karena kekhususan ijma' itu sebagai dalil syara' itu ada di hadis-hadis, di dalil-dalil syara' hanya untuk umat Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad sendiri menggaransi atau menjamin mereka terjaga dari kesalahan ketika berijma'. Wala yan'aqidul ijma'u fi hali hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma' itu tidak bisa terjadi di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ar-rasul in wafaqal mujmi'ina 'ala al-hukmi kana al-hukmu sabitan bis sunnati la bil ijma'i wa in khalafahum saqata ittifaquhum. Karena Rasulullah ketika misalnya para orang yang berijma' itu bersepakat atas satu hukum, maka hukumnya ditetapkan tetap dengan sunnah, bukan dengan ijma'. Karena apa? Jika ijma' menyelisihi sunnah, maka ijma' itu yang gugur, kesepakatan itu yang gugur. Wala yakunul ijma'u illa ala hukmin syar'iyyin. Ijma' itu
hanya untuk hukum yang bersifat syar'i seperti akal wujub, awil hurmah, awil syihah, awil fasad. Fala ya'ulu 'alal ijma'i fil umuril lughawiyyati. Ijma' itu tidak berlaku di perkara-perkara yang bersifat kebahasaan. Kakaunil fa'ilit ta'qib seperti fa'ilit ta'qib untuk mengiringi awil qadaya al-aqliyah atau hal-hal yang bersifat rasional. Kahudusil alam atau ijma' itu tidak berlaku untuk hal-hal yang bersifat rasional seperti hudusul alam. Barunya alam semesta, awid dunyawiyah dan seterusnya. Rukun-rukun ijma' dan syarat-syaratnya. Ijma' itu pada dasarnya rukunnya satu, yaitu ittifaqul mujtahidin, sepakatnya para mujtahid. Wa yushtaratu lil ijma'i sittatu syurutin hiya. Wahba Zuhali dalam Al-Wajiz mengatakan ijma' itu ada 6 syarat. Pertama, ayyakuna al-qa'imuna bil ijma'i adadan minal mujtahidina. Orang yang berijma' itu harus terdiri dari para mujtahid. Fala yatahaqqaqul ijma'u bi mujtahidin wahidin. Ijma' itu tidak bisa terjadi jika hanya ada satu mujtahid saja dalam sekumpulan itu. Kenapa? Li'anna ma'nal ittifaqi la yutasawwaru illa bi'adadin minal ulama'i. Karena substansi dari kesepakatan itu tidak bisa terwujud kecuali dengan sekelompok ulama. Wujudnya sekelompok ulama. Fa illam yujad illa mujtahidun wahidun aw isnani fi 'asrin minal 'usuri la yan'aqidul ijma'u syar'an. Jika dalam suatu periode hukum atau satu periode masa hidup manusia itu hanya ada satu atau dua mujtahid, maka tidak bisa dikategorikan kesepakatan mereka berdua misalnya disebut sebagai ijma' secara syar'i. Syarat yang kedua, ayyahdusal ittifaqu min jami'il mujtahidin. Kesepakatan itu terjadi di antara seluruh mujtahid alal hukmi syar'i terhadap suatu hukum syara'. Falau ittafaqa aktsarul mujtahidina la yan'aqidul ijma'u mahma qalla 'adadul mukhalifin. Jika kesepakatan itu hanya terjadi di antara mayoritas mujtahid, maka tidak bisa terjadi ijma'. Meskipun yang menyelisih itu sedikit dan yang sepakat itu banyak. Li'annal ijma'a la budda fihi min ittifaqi jami'i mujtahil biladil islamiyah wala ibrata biqauli ghairil mujtahidin. Karena ijma' itu mau tidak mau harus terjadi oleh kesepakatan seluruh mujtahid di seluruh negara Islam, semua negara, dan yang bukan mujtahid tidak dianggap pendapatnya sebagai masuk kategori mujtahid atau ijma'. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah ayyatawafarul ittifaqu min jami'al mujtahidina al-muslimina fi waqtil hadisati. Kesepakatan para mujtahid tersebut terjadi di satu waktu peristiwa min mukhtalafil amsaril islamiyah dari berbagai negara-negara Islam. Fala yan'aqidu ijma'un fi baladin muayyanin. Ijma' tidak bisa terjadi di satu cakupan wilayah saja seperti Hijaz, Haramain, Mesir, Irak, itu nggak bisa. Wala yan'aqidu bi ahlil baiti wahduhum au bi ahli sunnati duna mujtahid syiah. Tidak bisa mujtahid itu ijma' itu hanya terjadi di satu wilayah geografis atau satu institusi saja. Yang keempat, syarat yang keempat, ayakunal ittifaqu bi ibda'i kulli wahidin minal mujtahidina ra'yahu sarahatan fil waqi'ati. Kesepakatan para mujtahid dalam ijma' itu harus terjadi dengan cara masing-masing mujtahid itu mengemukakan pendapat mereka secara jelas terhadap suatu peristiwa, sawa'un kanal ibda'u qawlan am fi'lan am mutafarriqina am mustami'ina. Entah pengemukaan pendapat itu berupa ucapan atau perbuatan atau terpisah-pisah atau bersama-sama. Artinya masing-masing mujtahid itu punya dalilnya dalam mengemukakan pendapat suatu hukum. Yang kelima, ayyaqa'al ittifaqu min ahlil ijtihadi al-mawsufina bil adalati wa mujanabatil bid'ati li anna an-nususa ad-dallata ala hujjiyatil ijma'i tadullu ala dzalik. Kesepakatan dari ahli ijtihad itu adalah para mujtahid yang disifati dengan sifat adalah dan menjauhi bid'ah, karena banyak dalil yang menyatakan kehujjahan ijma' itu berdasarkan hal tersebut.
Amal adalah yang dimaksud dengan adalah indal jumhur menurut mayoritas ulama adalah fali anna hukmal ijma'i wa huwa kaunuhu mulziman innama yasbutu bi ahliyati syahadah wa ahliyatu syahadati takunu bil adalah, yaitu bahwa hukum ijma' yang bisa mengikat adalah ijma' yang ditetapkan yang berasal dari keahlian mujtahid dalam syahadah kesaksian, dan keahlian kesaksian itu menunjukkan keadilan. Kama nasal Qur'anul Karim wa asyidu zawai adlim minkum. Wa amma mujanabatul bid'ati, adapun menjauhi bid'ah itu gampangnya begini. Fa in kana bid'atu mukaffaratan. Ketika bid'ah itu sesuatu yang menjadi dikafirkan, fa sahibuha ghairu muslimin, maka orang yang melakukannya bukan termasuk muslim. Wa in kanat ghairu mukaffaratin wa da'an nasu ilaiha saqatat adalatuhu bitta'assub bil batili bila dalilin bisanidu. Jika bid'ahnya itu bukan bid'ah yang dikafirkan dan menyeru wa da'an nasu ilaiha dan menyeru manusia untuk melakukannya, maka keadilannya itu gugur dengan fanatisme yang batil tanpa dalil yang disandari. Wala yukhadhu fi biqaulihi fi ijma'il ummah, dan ucapannya tidak dianggap masuk kategori ijma'nya ulama. Yang keenam, syarat yang keenam adalah ayya'tamidal mujmi'una ala mustanadin syar'iyyin fi ijma'ihim min nassin aw qiyasin. Li'anna al-ifta'a biduni mustanadin khata'un wa qawlun fid dini bighairi ilmin Yaitu ketika para ahli ijtihad itu berijma harus berlandaskan dalil syar'i dalam ijma mereka, baik itu berupa Quran, sunnah atau qiyas. Karena memberitahu fatwa atau hukum tanpa dalil itu adalah sesuatu yang salah, dan perbuatan berbicara dalam agama dengan tanpa pengetahuan. Wa huwa manhiyun anhu fi qouli ta'ala, dan itu sesuatu yang dilarang oleh Allah oleh agama, sebagaimana dalam firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan bersikap pada sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Wa li anal mujma'ina laisa lahum bimahdi aqulim al-istiqlal hujjan ijma' artinya ijma' ini memiliki landasan untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Ada beberapa dalil yang menunjukkan kehujjahan ijma' baik dari Quran maupun sunnah. Artinya ada ayat-ayat ataupun hadis yang menunjukkan bahwa ijma' ini merupakan sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 115 ada ayat bunyinya wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat ini menunjukkan tentang ijma'nya umat Nabi Muhammad itu menjadi sumber hukum. Artinya begini, barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah adanya petunjuk dan mengikuti jalannya orang selain orang mukmin, maka aku akan palingkan dia, seseorang tersebut, dan akan menempatkannya di jahanam sebagai tempat yang paling buruk untuk kembali. Wal makna annallaha ta'ala, makna dari ayat ini adalah annallaha ta'ala ja'ala ittiba'a ghairi sabilil mu'minina kama syaqqatillahi wa rasulih. Di ayat ini tadi berbunyi bahwa wayat tabi' ghairu sabilil mu'minin. Allah menjadikan mengikuti jalan selain orang mukmin itu sama dengan menyelisihi Allah dan Rasulnya, alias memusuhi Allah dan Rasulnya. Ditarti bijazain wahidin lahum wa huwa tarkuhu ma'akhtiyarihil fasidi ila akhirih. Nah, wa idza kanat masyaqqatullahi wa rasulihi haraman. Ketika memusuhi Allah dan Rasulnya itu haram, fattiba'u ghairi sabilil mu'minina haramun. Maka mengikuti jalan selain orang mukmin juga dihukumi haram. Wa idza harama ittiba'u ghairi sabilihim fattiba'u sabilihim wajibun. Ketika haram mengikuti jalan selain orang mukmin, maka sebaliknya berarti wajib mengikuti jalannya orang mukmin. Jadi konteks dari makna ini justru adalah pemahaman dari sebaliknya ayat ini. Di ayat ini disebutkan wayat tabi' ghairu sabilil mu'minin. Ada orang yang memusuhi Allah itu adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengikuti jalannya selain orang mukmin. Maka sebaliknya, berarti kalau orang mengikuti jalannya orang mukmin, maka dia tidak memusuhi Allah dan
Mengikuti jalannya orang mukmin itu wajib, karena di ayat ini mengikuti jalan selain orang mukmin itu dihukumi haram. Ayat lain yang menunjukkan tentang ijma adalah surah An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul wa ulil amri minkum. Makna ulil amri di sini artinya selain umara juga ulama. Artinya fakama amarallahu bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi amaral mu'minina bi ta'ati ulil amri. Wa ulul amri ay sya'ni fis siyasati was sultati humul hukam wa fil ijtihadi wal fatwa fid dini humul ulamaul mujtahidun. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah juga memerintahkan orang mukmin untuk taat kepada ulil amri. Ulil amri dalam hal politik dan kekuasaan yaitu para pejabat di negara. Dalam hal ijtihad dan fatwa dalam agama, ulil amri artinya adalah para ulama yang ahli ijtihad. Ketika para ulama itu bersepakat dalam ijtihad syar'i, mereka disebut ahli ijtihad dalam suatu hukum dan wajib diikuti dan ditetapi hukumnya dan juga dilaksanakan. Itu ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan dalil tentang ijma. Yang kedua, dalil yang kedua tentang kehujahan ijma adalah sunnah Nabi. Yaitu innama ittafaqa alaihi al-mujtahiduna huwa hukmul ummah. Jadi apa yang disepakati oleh para mujtahid itu adalah hukum yang diberlakukan untuk ummah. Ada beberapa hadis sahih yang datang dari Rasulullah yang menunjukkan tentang dijaganya umat dari kesalahan. Meskipun lafaznya tidak mutawatir, tapi lafaznya tidak sama, tapi makna yang dikira-kirakan itu sama. Di antaranya adalah la tajtami'u ummati ala khata'in. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesalahan. Kemudian ada hadis lain, innallaha la yujmi'u ummati ala dhalalatin. Wa yadullahi ma'al jamaah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan dan kekuasaan Allah bersama para jamaah. Dan lain-lain. Artinya hadis ini yang kemudian menggaransi bahwa ketika orang ahli ijtihad berkumpul pikirannya dan bersepakat atas suatu hal, maka mereka tidak akan berada dalam kesesatan atau kesalahan dan dijaga oleh Allah dan Rasulnya. Anwa'ul ijma', macam-macam ijma'. Ijma' itu pada dasarnya terbagi menjadi dua, ijma' sharih dan ijma' sukuti. Ijma' sharih itu apa? Yaitu huwa an tattafiqa ara'ul mujtahidina bi aqwalihim wa af'alihim ala hukmin fi mas'alatin muayyanatin ka ay yajtami'a al-ulama'u fi majlisin wahidin wa yubdi kullun minhum ra'yahu sarahatan fil mas'alati wa tattafiqul ara'u ala hukmin wahidin aw ay yuftiya kullu alimin fil mas'alati bi ra'yin wa tattahid al-fatwa ala syai'in wahidin wa huwa hujjatun bila khilafin 'inda al-jamaahiri. Ijma' sharih itu artinya ijma' yang jelas, yang eksplisit, yaitu adalah ketika sekelompok mujtahid sepakat tentang suatu hal baik melalui perkataan, perbuatan pada suatu hukum di satu masalah tertentu, yaitu bisa diwujudkan dengan cara semua ulama berkumpul dalam satu majelis dan masing-masing mengemukakan pendapat mereka secara jelas dalam suatu masalah, dan kemudian pendapat mereka sama dalam satu hukum, atau atau ketika seluruh mufti di seluruh dunia berfatwa tentang satu masalah dengan satu pendapat yang sama dan fatwanya sama dalam satu hal tersebut, dan ini menjadi hujjah tanpa ada perselisihan menurut mayoritas ulama. Artinya gambaran ijma' sekarang jika terjadi itu artinya ketika seluruh ulama di dunia itu berkumpul mengemukakan satu pendapat yang sama atau hukum yang sama dalam satu masalah. Nah, kalau zaman dulu itu jangan dibayangkan Imam Syafi'i itu ijma itu mereka berkumpul secara fisik, tapi mereka itu yang berkumpul itu pikirannya. Misalnya begini, Imam Syafi'i mengatakan sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki.
Di karya yang lain, Imam Abu Hanifah mengatakan hal tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal juga sama, Imam Malik juga sama. Kemudian murid-muridnya mengumpulkan. Oh, kemudian dilihat dari karya-karya ini, sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Nah, kemudian muridnya menulis ajma'al a'immatu, ulama para imam bersepakat. Jadi bersepakatnya mereka pada waktu itu tuh bukan mereka berkumpul, tapi karya-karya mereka berbicara, kemudian dihimpun oleh generasi setelahnya. Jika cocok semuanya, maka dinamakan ijma. Nah, kalau di zaman sahabat, misalnya ketika Khulafaur Rasyidin bersepakat dan yang lainnya ikut, itu juga dinamakan ijma. Tapi bukan berarti mereka saja yang berijma, tapi mereka mewakili tokoh-tokoh yang lain. Nah, ijma shorah itu kalau digambarkan sekarang dan jika masih memungkinkan, itu mereka semuanya berkumpul. Kalau zaman dulu berarti semua imam berpendapat yang sama dalam kitab atau majelis-majelis mereka dalam satu hal dengan hukum yang sama. Yang kedua ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu artinya apa? Ayyakula ba'dul mujtahidina fil asr al-wahidi qawlan fi mas'alatin wa yaskutul baquna ba'da tila'ihim ala hadzal qawli min ghairi inkarin wa fihi lil ulama'i ara'un aham wa isnani. Ijma' sukuti itu artinya adalah ketika sebagian mujtahid pada satu masa mengemukakan satu pendapat tentang satu masalah dan yang lain ulama sisanya itu diam setelah menelaah pendapat tersebut tapi tidak mengingkari pendapat tersebut. Artinya begini, kalau ijma' sukuti itu tadi, tokoh-tokoh kiai-kiai besar sedunia berkumpul, kiai-kiai kecilnya ngikut saja pendapat kiai-kiai besar tersebut dan tidak mengingkarinya. Nah, ijma' sukuti ini menurut Malikiyah dan Syafi'iyah tidak bisa dijadikan ijma' dan tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau menurut Hanafiyah dan Hanabilah bisa dianggap ijma' dan hujjah yang qat'i. Kira-kira begitu.